Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki. Melanjutkan apa yang sebelumnya saya sampaikan kaitannya dengan tips bagaimana menghindari babi. Kalau sekarang saya pengen membahas tentang bagaimana cara ketika kita naik gunung, kebetulan kita ketemu babi. Itu tipsnya bagaimana, caranya bagaimana. Kawan-kawan bisa tonton terus di video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu supaya kawan-kawan bisa lebih memahami untuk kaitannya dengan materi-materi pendakian, karena ini sangat penting sekali supaya kawan-kawan bisa menjalankan hobinya dengan aman dan nyaman. Jadi jangan sampai, wah nggak mungkin mas, saya nggak pernah ketemu babi mas, apa ada babi di gunung. Nah itu kadang mungkin yang kadang menyepelekan itu kadang malah beresiko nanti ketika ketemu babi. Jadi silakan bisa subscribe channel ini supaya channel ini tetap berkembang dan bisa ngajak kawan-kawan yang lain berpikir kritis dan bisa ngajak teman-teman yang berdiskusi yang kaitannya dengan materi pendakian gunung atau mountaineering. Oke, fokus kembali ke pembahasan yang ingin saya bahas kaitannya ketika kawan-kawan ketemu dengan babi saat mendaki gunung. Itu bagaimana tipsnya? Yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan yaitu bersikap tenang. Bersikap tenang ini artinya bukan kawan-kawan terus diem saja gitu, enggak. Jadi kawan-kawan jangan panik. Ya pada dasarnya ketika kawan-kawan ketemu kebetulan pas naik ataupun turun, kawan-kawan jangan panik. Jangan panik artinya slow, santai, woles, ya, kalem lah. Karena ketika kawan-kawan panik, apalagi kawan-kawan teriak, terutama buat cewek ya, kok tiba-tiba jurit, wah ini takut atau gimana lah. Saya nggak bisa mencontohkan. Jadi yang jelas kawan-kawan kalau seandainya kok malah panik berteriak, itu nanti malah beresiko mengundang dari si babi untuk mendatangi kawan-kawan. Karena pada dasarnya kalau seandainya kita ketemu babi, kita harus tenang, slow, nggak usah panik, nggak usah teriak. Kita mungkin mundur perlahan-lahan, jalan mundur, atau mungkin kita coba diem nunggu babi itu pergi. Barangkali babi itu cuma sekedar lewat, ya, dia mau amit mas, mau lewat mas, mungkin seperti itu. Atau mungkin dia mau cari sesuap nasi lah, mau cari makan. Nah itu bisa jadi kawan-kawan jangan panik. Soalnya gini, kalau beda ketika kawan-kawan ketemu semisal binatang macan lah, malam macan itu malah diusahakan kawan-kawan lebih membuat kegaduhan. Jadi bisa berteriak, bisa ngomong, dan itu biasanya caranya kawan-kawan membentangkan tangan. Jadi dan jangan itu ya, jangan mengamati hewannya ya. Karena kalau macan itu ketika kawan-kawan malah mengamati matanya, takutnya nanti malah dianggap menantang. Jadi ya pura-pura kita nggak lihat, kalau bisa kita buat kegaduhan. Nih kalau macan buat kegaduhan tapi tetap santai. Nah, itu cara tips kalau macan. Kalau babi fokusnya kawan-kawan tenang, slow, santai, mundur perlahan-lahan ataupun diam. Tapi diam, kawan-kawan juga bisa mengamati gerak-geriknya. Jangan sampai terus diam nanti kawan-kawan dikejar, ya diam juga kan juga enggak. Tadi tipsnya diam dulu, jangan panik, jangan berteriak. Sebisa mungkin dari babi pengen cari makan, pengen lewat, itu aja. Jadi kawan-kawan jangan panik dan jangan teriak. Itu tips yang pertama. Terus tips yang kedua, ketika kawan-kawan ketemu babi ketika perjalanan, usahakan kawan-kawan tuh apa ya, kayak kawan-kawan tuh di situ di gunung tuh sebagai tamu. Jadi kawan-kawan jangan sampai malah mengganggu, kawan-kawan jangan sampai malah apa ya, membuat mereka tidak nyaman hingga akhirnya babi itu menyerang. Atau kawan-kawan malah menyerang. Jadi ketika ketemu babi, kawan-kawan dilempar batu ataupun dilempar sesuatu, itu jangan sampai kawan-kawan menyerang. Jadi usahakan kawan-kawan bersikap sebagai tamu, kawan-kawan sopan, kawan-kawan nggak mengganggu mereka. Itu tips yang kedua. Jadi sebagai tenanglah. Tadi yang pertama tenang, yang kedua kawan-kawan bersikap sebagai tamu, jangan menyerang, jangan mengganggu, sopan terhadap babi, mungkin dia hanya segera lewat. Jadi jangan jangan buat bising yang sekiranya membuat mereka malah justru menyerang kepada kita.
Itu tips yang kedua. Terus tips yang ketiga, ketika kawan-kawan kebetulan kok ketemu babi dan kawan-kawan sudah melakukan tips yang pertama, saya sudah tenang mas, dan saya sudah tidak mengganggu, tidak menyerang, tapi kok kebetulan babi itu memang benar-benar pengen nyerang dari kawan-kawan bisa memanjat pohon. Jadi usahakan kawan-kawan harus gesit, harus sebisa mungkin bagaimana caranya kawan-kawan bisa menyelamatkan supaya tidak di diseruduk, dikejar oleh babi itu. Jadi kawan-kawan naik pohon, tunggu sampai babi itu pergi, ya jangan menyerang, tapi kawan-kawan lebih bagus menghindar kalau seandainya babi itu memang benar-benar pengen ngejar kawan-kawan. Jadi memanjat pohon, di situ ditunggu aja kira-kira beberapa menit lah. Saya yakin babi itu nggak mungkin nungguin di bawah, terus itu nggak mungkin, pasti suatu saat babi itu akan pergi sendiri. Itu nanti malah lebih enak. Jadi tips yang ketiga itu kawan-kawan bisa manjat pohon. Terus yang keempat, seandainya kawan-kawan nggak bisa manjat pohon mas, kebetulan tempatnya nggak ada pohon yang buat apa ya, buat tempat nyaman, caranya bagaimana? Caranya kawan-kawan, tips yang keempat ini bisa dengan cara kawan-kawan lari dengan jalur yang berbelok-belok. Jadi jangan lurus. Semisal kawan-kawan dikejar, nah, ini kawan-kawan, ini babinya, kawan-kawan dikejar gini, terus kawan-kawan terus larinya lurus, terus jangan. Tapi kawan-kawan usahakan belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Karena pada dasarnya babi itu kalau semisal mau muter itu kan, mau belok kan, dia harus atret dulu, kayak gini. Nah, itu biasanya babi seperti itu. Makanya teknik yang keempat, ketika kawan-kawan diserang babi, itu kawan-kawan dengan seandainya nggak ada pohon untuk manjat, kawan-kawan dengan cara lari tapi dengan cara berbelok-belok. Itu tips yang keempat. Terus tips yang kelima yang paling penting, jadi usahakan kawan-kawan jaga kebersihan, jaga makanan, jangan sembarangan naruhnya, apalagi nanti ada yang beberapa gantung di carriernya, atau mungkin ya kawan-kawan asal lah, semisal makan pas istirahat, makannya taruh di pinggirnya terus sembarangan, jangan, kalau bisa jangan, karena makanan itu yang mengundang babi untuk datang ke tempat kawan-kawan. Jadi usahakan memang benar-benar kebersihan dijaga, sampahnya dibawa turun, apapun yang kawan-kawan konsumsi disimpan dengan sebagus mungkin lah. Jadi tadi ada 5 tips. Yang pertama, kawan-kawan tenang, ketika ketemu tenang, slow, mungkin mundur pelan-pelan, atau mungkin kawan-kawan bisa jangan teriak, jangan buat kegaduhan, mungkin hanya sekedar lewat. Nah itu bisa kawan-kawan yes, bisa diamati lah sebentar. Terus kawan-kawan juga yang tips yang kedua, kawan-kawan mungkin kawan-kawan bisa itu sekedar apa ya, dia mungkin kita kan sebagai tamu ya, pendaki, dia di gunung kan rumahnya, jadi kita pertama kalinya kita harus sopan, kita harus jangan menyerang ya, jangan malah kita berburu babi di gunung, janganlah ya, biarkan mereka tetap hidup apa adanya, jangan sampai kawan-kawan usik, jangan sampai kawan-kawan ganggu. Terus yang kedua itu. Terus yang ketiga, seandainya babinya menyerang, kawan-kawan bisa dengan cara memanjat pohon di sekitar tersebut. Nah, di sekitar tersebut memanjat, usahakan yang benar-benar aman, ranting pohonnya yang benar-benar kuat, jangan sampai kawan-kawan manjat rantingnya kok kering, tiba-tiba naik pohon itu babinya di bawah, rantingnya patah kan juga repot. Jadi usahakan panjat pohonnya yang benar-benar kuat dan aman. Terus yang keempat, seandainya nggak ada pohon, kawan-kawan bisa lari, tapi larinya belok kanan belok kiri, jadi jangan lurus terus, itu jangan. Itu karena tips yang untuk menghindari babi diserang babi itu dengan cara seperti itu ya. Terus yang kelima, tips yang paling penting kaitannya dengan babi, seperti yang tips saya sebelumnya, saya ngomong tentang bagaimana cara menghindari babi itu dengan cara menjaga kebersihan kaitannya dengan makanan. Jadi jangan sampai kawan-kawan makanannya dibuang sembarangan atau ditaruh sembarangan, simpan benar-benar, kebersihan dijaga supaya memang benar-benar makanan itu enggak diserang oleh babi. Dan usahakan gini, kalau boleh saya perpanjang sedikit ya, jangan memberi makan babi, usahakan jangan, nanti takutnya ada kecanduan, ada hal-hal yang dirasa malah menjadi ketergantungan dari babi kepada pendaki, takutnya seperti itu.
Misalkan mereka biar memang benar-benar alami di hutan, kita nggak usah ganggu, kita permisi, dan jangan kawan-kawan kok malah mengganggu dan malah istilahnya kok di rumahnya di babi kok malah kawan-kawan singgah di situ, itu jangan. Mungkin itu dari 5 tips bagaimana ketika caranya kawan-kawan ketemu babi pas naik ataupun pas turun gunung. Semoga bisa bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain sehobi, sependaki, untuk mengetahui materi-materi tentang mendaki gunung, tips-tipsnya bagaimana, itu bisa biar supaya lebih paham lah. Dan kawan-kawan saya persilakan untuk diskusi, berbagi pengalaman di kolom komentar. Barangkali suatu saat berdasarkan pengalaman dari kawan-kawan bisa saya ceritakan di channel ini dan ceritakan di video ini, untuk kawan-kawan yang lain supaya lebih bermanfaat dan lebih aman dalam pendakian. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Subscribe channel ini, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.